Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Penyakit, semua orang pasti ingin menghindari penyakit, tapi ada beberapa penyebab ya seperti virus ataupun bakteri ini ya biasa membuat orang menjadi sakit. Salah satu penyakit yang bisa saja menyerang terutama di hidung atau tenggorokan seseorang adalah difteri yang kabarnya bisa fatal banget akibatnya. Nah, hari ini kita akan membahas ya tentang gejala dan penanganan difteri ini seperti apa. Nah, ngomong-ngomong tentang difteri kan biasanya nih terjadi di tenggorokan gitu ya. Kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa fakta gitu ya. Gimana sih cara menjaga kesehatan hidung dan tenggorokan kita. Karena kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, apalagi selama masa pandemi juga hidung, tenggorokan, mulut dan lain sebagainya ini menjadi pintu atau gerbang utama gitu ya ketika ada virus atau bakteri masuk. Nah, kita akan mencoba membahas beberapa fakta bagaimana sih cara menjaga kesehatan hidung dan tenggorokan yang benar itu seperti apa. Kita lihat yang pertama pemirsa. Bersihkan hidung dengan hati-hati, jangan terlalu dalam. Digging the nose. Biasa ya, kita kalau lagi ngerasa kayak ada sesuatu yang kotor di hidung kita gitu ya. Kita semangat, biasanya semangat banget ya gali lagi semakin dalam lagi, semakin dalam lagi. Karena apa, kita kepikirannya kayak ya bagus dong, karena kan kotoran ada di dalam hidung, ini harus dibersihkan gitu. Kalau nggak dibersihkan nanti ya kerasa kayak ada yang ganggu gitu ya, pernapasan juga jadi agak nggak nyaman gitu. Nah, siapa tahu nanti bisa menyebabkan penyakit karena ini kan kotoran ya, sifatnya kotoran dan menghalangi pernapasan dan harus dikeluarkan. Tapi kadang-kadang karena kita terlalu asyiknya membersihkan hidung gitu ya, lubang hidung, entah itu pakai jari atau pakai bantuan seperti cotton bud atau lainnya, kita nggak kerasa ya tiba-tiba udah terlalu dalam. Nah, Anda harus berhati-hati karena memang sifatnya di dalam hidung ini kan lumayan sensitif ya. Jadi jangan sampai malah nanti akhirnya terluka, bikin hidung kita menjadi lebih buruk kesehatannya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Jangan bersin berlebihan karena bisa menyebabkan mimisan. Memang di mana-mana sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan ini tidak bagus. Terutama ketika kita lagi bersin ya. Anda tahu nggak sih? Kalau ternyata saya pernah baca artikel gitu ya, kurang agak lupa sih sebenarnya. Kalau kita lagi bersin, itu kan ada yang nyembur keluar ya, dan itu semburan keluarnya itu ternyata kecepatannya luar biasa tinggi loh. Kalau dihitung seperti kecepatan mobil ya, itu bisa di atas 100 km per jam itu kecepatan bersihnya kita, gitu ya. Nah, makanya hati-hati ketika Anda bersin biasa aja itu kecepatannya udah maksimal banget. Apalagi kalau Anda berlebihan bersin, gitu ya. Ini bisa menyebabkan mimisan karena ini terbawa gitu ya dari dalamnya, mungkin ada darah, lendir dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ketika bersin ya, dan pastikan mata tertutup ya, karena katanya juga bisa bahaya juga ke mata gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Hindari makanan atau minuman yang terlalu dingin atau panas. Pernah nggak Anda lagi minum ya, misalnya minuman yang dingin, tiba-tiba tuh nyangkut di atas tenggorokan tuh langsung kayak kita, matanya langsung buka, gitu ya. Karena langsung celing gitu ya, bisa naik ke ubun-ubun gitu. Atau Anda lagi minum air yang kategorinya masih lumayan panas, meskipun kayaknya kita udah tiup-tiup gitu ya, ternyata pas minum aduh sakit banget masuk ke tenggorokan ya, itu kerasa kayak celekit gitu, nyeri-nyeri seperti itu. Nah, pastikan ketika Anda minum tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas karena ini bisa membahayakan saluran tenggorokan kita ya. Apalagi kalau bukan kita yang menjaga tenggorokan kita, karena kan kita udah tahu ini terlalu dingin atau terlalu panas. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Bila tenggorokan sakit, minum air hangat. Ini sering banget dikasih tahu dari zaman nenek moyang kita ya. Kalau kamu lagi sakit tenggorokan, kamu lagi batuk, kamu lagi radang gitu ya, coba upayakan minum air hangat. Air hangat pemirsa, bukan air panas gitu ya. Kalau air panas malah tambah sakit nanti ya. Air hangat. Nah, nanti akan kita tanyakan ke dokternya sebenarnya apa sih manfaat air hangat ketika tenggorokan kita lagi sakit? Kan ini sering banget ya, dari kecil kita diajarin kalau lagi tenggorokan sakit, gatel gitu ya, batuk, minum air hangat. Ada indikasi tertentu nggak sih kalau kita minum air hangat ke tenggorokan kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa, yang kelima. Atur volume suara agar tidak sakit tenggorokan. Ini penting banget. Jangan sampai ya
kita karena mungkin kerjanya biasa di hutan gitu ya, jadi sering jerit-jerit. Nah kita lagi temenan di ruang kantor, kita ikut jerit-jeritan juga. Nah upayakan, betul sih, maksudnya kita bisa ngomong dengan volume yang tinggi. Tapi kan telinga dan mulut kita atau pita suara kita harus disesuaikan dengan desibel berapa sih maksimal kita bisa ngomong. Jangan sampai kita terlalu berlebihan, overexcited, yang akhirnya malah bisa berdampak buruk pada tenggorokan kita karena ngomongnya terlalu berlebihan. Oke, itu tadi beberapa cara untuk merawat hidung dan tenggorokan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas nih pemirsa beberapa cara untuk merawat kesehatan hidung dan tenggorokan sebelum nanti kita bahas tentang difteri ya. Nah, untuk membahas gimana sih cara merawat hidung dan tenggorokan yang benar, karena mungkin selama ini kita sering utek-utek hidung gitu ya, atau utek-utek tenggorokan gitu ya. Nah, kita akan mencoba membahas beberapa hal yang mungkin sering kita lakukan dan itu berbahaya untuk kesehatan hidung dan tenggorokan kita. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. John Priyadi, SPTHTKL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi, Dr. John, apa kabar? Selamat pagi, ya. Kabar baik ya dok ya, sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dok ya. Oke dok, sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini seputar difteri. Difteri kan kabarnya terjadinya di tenggorokan gitu ya. Kita akan bahas dulu nih, mumpung lagi ngomong sama spesialis telinga, hidung, tenggorok, kita akan bahas beberapa cara untuk merawat kesehatan hidung dan tenggorokan kita yang benar. Yang pertama adalah bersihkan hidung dengan hati-hati, jangan terlalu dalam. Nah ini dok, ini biasanya orang udah terbuai ya. Terbuai ketika lagi bersihin hidung gitu ya. Wah, mulailah masuk itu ke lubang gitu ya, tuk 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 tuk, karena aduh kok ini kayaknya ketendang semakin dalam, dikutuk lagi, kok tambah nikmat, tambah enak gitu dong. Nah biasanya ini apa sih yang terjadi dok ketika kita membersihkannya terlalu dalam di hidung kita? Kan biasanya orang karena udah terlalu asyik ya, udah terlalu enak, saking menikmatinya akhirnya terlalu dalam. Ada apa di dalam hidung kita dan apa yang terjadi kalau kita ngebersihnya terlalu dalam sih dok? Ya, pembersihan hidung itu memang disarankan ya. Tapi disarankan dengan menggunakan pembilasan dengan air yang steril, bukan dengan cara dikorek-korek. Nah, kalau dikorek-korek yang akan terjadi malah terjadi iritasi, terjadinya pelukan mukosa dan akhirnya terjadi perdarahan. Nah, kalau untuk pembersihan hidung memang boleh dilakukan, terutama pada wilayah-wilayah yang cukup misalnya banyak asap ya misalnya, atau kita setelah bepergian, tapi caranya dengan dibilas dengan menggunakan air steril gitu. Oke. Selama pandemi COVID kemarin juga kita sering ya dok ya diajari untuk membersihkan hidung itu kalau nggak salah pakai cairan NaCl ya, pakai air garam itu ya. Atau kalau nggak punya cairan NaCl mungkin pakai air hangat gitu dicampur garam khusus gitu ya dok ya untuk membersihkan. Itu aman dok? Ya memang cairan tubuh kita yang akan kita siram untuk kita bilas itu harus dengan cairan isotonis, yaitu cairan yang sesuai dengan kondisi lendir yang dalam hidung kita, yaitu biasanya kita gunakan NaCl atau air garam. Nah itu memang aman untuk keadaan hidung kita supaya fungsinya akan normal kembali, tidak ada sesuatu yang terkumpul sekret yang di dalam hidung dan lebih berfungsi secara maksimal jadinya. Memang bagus untuk dilakukan, tapi caranya bukan dengan cara dikorek-korek. Jangan dikorek-korek ya gitu ya, pakai aja NaCl atau air gitu ya, nanti itu kanebo-kanebo kering yang menggantung-gantung semua keluar ya. Oke, dok lanjut yang kedua, jangan bersin berlebihan karena bisa sebabkan mimisan. Apakah betul dok ketika kita bersin aja itu dahsyat ya, semburannya kan luar biasa, apalagi plus ditambah berlebihan, itu katanya bisa menyebabkan mimisan dok, betul atau enggak sih sebenarnya? Ya,
Kalau kita bersin itu memang suatu hal yang fisiologis ya. Suatu hal yang proteksi dari badan kita sendiri untuk benda asing yang masuk. Dengan pertahanan tubuh kita, caranya dengan memang bersin. Tapi bersin secukup saja, artinya tidak boleh dilebih-lebihkan dalam artian dipaksakan. Nanti akan terjadi perdarahan yang ditakutkan, mimisan yang kita sebut, mimisan. Nah, nanti biasanya kalau sudah ada mimisan, nah itu penanggulangannya nanti bermacam-macam. Memang mimisan ini memang sangat-sangat bagi orang awam ini udah mengkhawatirkan, tapi memang itu penyebabnya biasanya karena perlukaan dari batuk yang dipaksakan, jadi tidak boleh dipaksakan. Memang bersin memang suatu yang sifatnya fisiologis, wajar, dan bagian dari pertahanan tubuh kita juga. Oke, jadi bersin secukupnya ya dok ya, jangan berlebihan. Ya. Karena nanti bisa menyebabkan mimisan. Karena kan ternyata tekanan bersin tuh kecepatannya luar biasa tinggi ya. Kalau kita mungkin punya alat gitu ya untuk mengukur kecepatan, coba ada ukur, itu pasti si bersinnya langsung kena tilang itu. Karena ngelebihin speednya ya dok ya. Oke dok, lanjut yang selanjutnya adalah hindari makanan atau minuman yang terlalu dingin atau panas. Nah, efek ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu dingin atau panas ke saluran hidung dan tenggorokan kita seperti apa sih, dok? Ya, memang kalau untuk makanan yang dingin, itu akan terjadi suatu sifatnya terjadi peradangan di tenggorokan. Nah, itu gejalanya kalau di tenggorokan kita rasakan sakit menelan, radang tenggorok. Nah, itu. Nah, kalau di bagian hidung biasanya akan terjadi hidung yang jadi mampet dan jadi bersin-bersin, jadinya bisa efeknya yang ditakutkan malah justru ke telinga nanti. Karena terjadi peradangan di mukosa telinga bagian dalam, kita sebut dengan muara tuba eustachius. Nah, itu efeknya ke arah telinga nanti yang kita rasakan. Telinga kita terasa seperti rasa penuh gitu, rasa seperti kalau kita naik ke ketinggian gitu. Nah, itu memang efek dari minuman dingin yang sangat sering diminum gitu. Memang ditakutkan dan memang malah justru berefek malah terjadi infeksi di telinga malah kalau misalnya tidak diobati gitu loh. Misalnya telinganya berair gitu, misalnya gendang telinganya pecah. Ya. Oke, ternyata efeknya sampai ke telinga juga ya, tidak hanya hidung dan tenggorok yang kita pikir hanya lalu lintasnya lewat situ aja ya. Aduh, makanya jangan terlalu panas atau terlalu dingin ya. Betul lah ya dok ya, ada lagu dangdut yang sedang-sedang saja ya dok ya. Semuanya yang sedang-sedang saja ya. Jadi nanti ingat makanan terlalu panas, terlalu dingin, ingat Dr. John, ingat lagu yang sedang-sedang saja. Tunggu agak normal dulu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kalau lagi sakit tenggorokan, katanya minum air hangat itu bisa sedikit meringankan sakit tenggorokannya. Memang ada indikasi ke situ nggak sih dok? Ketika sakit tenggorokan kita minum air hangat ada efeknya atau gimana tuh? Ya, memang kalau dengan memberikan kita pada saat sakit kita minum air hangat itu setidaknya akan membersihkan kuman-kuman yang ada di tenggorokan kita. Dengan pemberian air hangat, nah mukosanya akan kembali sempurna kembali dan kuman-kuman akan seluruh ya dok ya? Akan tercuci dan akan menyebabkan jadi normal kembali gitu. Mukosanya yang ditambahkan dalam mukosa di tenggorokan ya kalau pada saat minum air hangat, dan hidung pun jadi lebih agak plong gitu ya, jadi lebih nyaman di tenggorokan kalau kita gunakan air hangat. Oke, jadi tidak terlalu dingin, terlalu panas, yang hangat itu bagus kalau kita lagi mungkin radang tenggorokan, gatel-gatel, atau lagi mau batuk, atau pas batuk itu enak banget kalau minum air hangat ya. Oke, yang selanjutnya adalah, nah kadang-kadang ya dok ya, kita mungkin di tempat kantor kita ada temen yang suaranya volumenya bisa sampai seperti alarm mobil ya, 200 desibel gitu ya, gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang yang memang suaranya sangat luar biasa, buar gitu ya dok ya. Nah, mungkin karena faktor kebiasaan atau nggak ngerti gitu. Tapi ada efeknya nggak sih dok ketika volume suara kita itu terlalu nyaring, terlalu besar sehingga akhirnya bisa menyebabkan
tenggorokan kita bisa sakit gitu dengan volume suara yang terlalu tinggi? Ya, kalau kita terlalu menggunakan suara yang berlebihan dan dengan volume yang agak tinggi, itu yang ditakutkan nanti akan terjadi pembengkakan di daerah pita suara. Nah, pita suaranya akan terjadi pembengkakan sehingga suara kita akan terjadi serak nanti. Akhirnya lama-lama kalau tidak diobati bisa terjadi sesak juga gitu loh. Dan di tenggorok pun akan terasa kering seperti ada kesat, berlendir. Itu yang kita rasakan kalau misalnya kita menggunakan suara yang terlalu tinggi. Oke ya, jadi secukupnya saja volume suaranya supaya tidak mengalami sakit tenggorokan. Oke Dokter John, terima kasih ya, ini sudah merawat hidung dan tenggorokan kita dengan sangat baik. Next kita bahas difteri ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini difteri, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gejala dan penanganan difteri. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita buka ya kalau Anda punya pertanyaan. Oke, kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dr. John, kita lanjut dengan difteri. Nah, mungkin kita sering mendengar difteri gitu ya, istilah penyakit difteri. Cuman mungkin banyak orang yang belum begitu paham ya. Karena mungkin mereka ada agak sedikit nyaru juga antara difteri, disentri gitu kan. Itu agak-agak mirip ya, mungkin orang pikirnya seperti itu. Nah, difteri ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih dok? Ya, difteri itu ada penyebabnya adalah suatu kuman bakteri yang kita sebut dengan Corynebacterium diphtheriae ya. Dan itu akan menghasilkan suatu racun atau toksin yang bisa merusak jaringan dan organ. Nah, itu dan berakibat bisa menyebabkan kematian. Oke. Nah, biasanya bakteri ini sendiri berkembang biak di daerah atau lingkungan yang seperti apa sih dok? Apakah di daerah yang lembab, kering, atau seperti apa gitu? Ya, jadi dia akan berkembang kuman Corynebacterium itu, Corynebacterium diphtheria itu akan berkembang biak di lingkungan wilayah yang cukup padat, yang wilayah yang kumuh. Nah, itu biasanya lebih daerah wabah-wabah yang cukup banyak difterinya di situ lebih banyak gitu ya berkembangnya di situ. Karena mungkin masalah ya kebersihan, sanitasi juga berpengaruh di situ ya dok ya, sehingga muncullah si bibit-bibit difteri ini sendiri gitu. Nah kalau untuk masa inkubasinya ketika orang akhirnya masuk itu penyakitnya gitu dok, ini masa inkubasinya bisa berapa lama dok? Ya, masa inkubasi difteri ini, penyakit difteri ini itu selama 2-5 hari biasanya. Lumayan cepat ya dok ya? Dan itu mulai akan terbentuk suatu gejala yang seperti gejala adanya demam yang ditimbulkan, demamnya pun nggak sampai 39 derajat Celcius. Dan itu ada terasa juga nyeri menelan, sakit menelan, dan hidungnya meler. Nah itu yang gejala-gejala yang lainnya pun ada juga seperti ada pembengkakan di leher yang kita sebut dengan bull neck gitu. Oke, berarti rata-rata gejala yang terjadi adalah di sekitaran hidung dan tenggorokan berarti ya dok ya? Iya, dia biasanya di saluran pernapasan atas. Ya, dimulai dari hidung, di faring, di tonsil, dan di laring. Nah itu memang rata-rata di saluran pernapasan atas berkembang mulai dari situ, dan dia akan mengarah toksinnya itu ke organ-organ yang lebih jauh lagi, misalnya jantung, itu ginjal dan susunan saraf pusat.
Oke, berarti mulai dari pernapasan atas, bahkan nanti bisa ke ginjal, jantung, dan lain Ya, sebagainya ya? Itu bisa menyebar ke sana ya dok ya? toksinnya, racunnya menyebar ke sana. Oke, racunnya menyebar ke sana, wah ngeri banget ya. Nah, berarti kan ketika orang mengalami inkubasi kan berarti intinya orang ini tertular. Berarti memang ini sifatnya menular ya dok ya penyakitnya ya? Ya, sangat sangat menular. Saking menularnya, pasien pun memang harus dilakukan tindakan isolasi. Oh, oke. Tuh, penularannya itu misalnya ya melalui ini ya, itu percikan droplet air liur yang terhirup, yang masuk secara tidak sengaja oleh pasien lain atau orang lain yang dekat di pasien yang mengidap difteri itu. Oke oke. Berarti dari droplet termasuk airborne juga ya dok ya? Iya, tapi sebenarnya sih bukan itu saja penyebabnya. Gitu. Ada lagi yang lain, misalnya mengenai luka yang ada pada pasien difteri. Misalnya kita bersentuhan, luka pada pasien difteri itu kita tersentuh, atau misalnya pasien difteri kita menggunakan alat-alat makan yang digunakan oleh pasien difteri tersebut bisa terkontaminasi. Jadi bisa menularnya bisa melalui 3 hal tersebut. Oke. Berarti bisa menular lewat beberapa media tadi gitu ya. Nah dok, ini sebelum lanjutin tentang difteri ya dok ya, seperti di awal tadi kan aku sempat tanya tuh, apa sih bedanya mungkin karena istilah gitu. Ini antara difteri, disentri, diare, ini sebenarnya beda atau masih satu keluarga, satu rumpun gitu dok? Ya difteri dan disentri itu persamaannya sama-sama adanya bakteri, cuman beda nama bakterinya dan gejalanya berbeda. Disentri itu penyebabnya biasanya penyebab karena kuman bakteri Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica yang menyebabkan gejala jadi diare. Nah, sedangkan untuk gejala difteri itu di saluran pernapasan atas, bukan di pencernaan, di saluran pernapasan atas gejala yang ditimbulkan. Itu. Oke. Berarti itu bedanya ya antara difteri, disentri, dan diare ya. Sudah terjawab ya pemirsa ya, ini beda gitu ya. Meskipun mungkin sama-sama dari bakteri atau kuman gitu ya. Oke dok, kita lanjut lagi kembali ke difteri. Nah sebenarnya ada nggak sih, kan tadi dokter menyebut bahwa difteri ini kan akan muncul ketika di tempat-tempat yang kumuh, kawasan yang padat penduduk gitu ya. Nah ini kan mungkinlah katakanlah di Jakarta dan sekitarnya kan kita banyak menemukan tempat-tempat seperti itu. Nah, apakah memang orang-orang yang berada di sini memang semuanya masuk kategori rentan mengalami difteri, atau di daerah ini justru ada beberapa golongan, sub golongan lagi yang jauh lebih berisiko atau lebih rentan terpapar difteri dok? Golongan-golongan apa aja yang rentan? Apakah memang termasuk lansia atau orang punya komorbid yang akhirnya bisa lebih mudah terserang difteri? Ya, yang lebih mudah terserang difteri itu selain di lingkungan yang kumuh, biasanya dia pada pasien-pasien yang di rumah sakit itu kan ada tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan. Nah, biasanya orang tenaga kesehatan itu memang harus proteksinya maksimal. Nah, karena risiko untuk terjadinya penularan terjadi. Jadi terutama tenaga kesehatan yang mengobati pasien-pasien difteri. Selain itu juga pada anak-anak. Anak-anak kan daya tahan tubuhnya kan belum terbentuk maksimal. Betul. Nah, lagi pula ya, imunisasinya belum lengkap. Jadi kemungkinan rentan untuk terjadi pada anak-anak. Tidak menutup kemungkinan pada orang dewasa juga. Pada orang dewasa yang bagaimana? Nah, orang dewasa yang imunisasinya tidak lengkap. Nah, dia anggap lengkap, tapi kalau secara medis belum lengkap. Itu. Oke. Jadi memang ada beberapa golongan yang masuk
kategori rentan terpapar oleh difteri. Nah, kalau akhirnya gejala yang tadi dokter sebutkan muncul ya, termasuk mungkin sama orang-orang yang rentan ini gitu, ini apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah memang bisa ditangani di rumah dulu, penanganan di rumah, atau sebenarnya harus langsung ke rumah sakit? Atau dilihat dulu nih gejala-gejala kan tadi dokter menyebut gejalanya agak nyaru dengan ya demam gitu ya dok ya, meler gitu kan, kayak ya orang apalagi sekarang musim pancaroba gitu kan, orang wah kayaknya ini meriang biasa gitu. Nah, di titik mana sih dok ini mungkin bisa ditangani dulu di rumah atau nggak bisa nih di titik ini udah harus langsung masuk rumah sakit gitu dok? Ya, kalau untuk memastikan kita lebih dahulu untuk memastikan dulu ya. Penanganannya berdasarkan dari gejalanya gitu. Gejala yang dipastikan itu berupa gejala demam yang tadi ya. Nah, kita pastikan dengan pemeriksaan untuk memastikan ini memang sedang mengidap difteri atau tidak. Nah, pemeriksaannya ya dengan swab, PCR, dengan melalui hidung atau tenggorok ya, dan ada pemeriksaan yang lain. Nah, kalau sudah memang terbukti difteri, pasien ini memang harus diisolasi. Tidak boleh dia berkeliaran gitu. Karena memang cukup infeksius, cukup menular gitu. Jadi memang harus penanganannya harus diisolasi terutama di rumah sakit ya. Karena kita akan pemberian obatnya itu berupa obat-obat anti difteri, antibiotik. Nah, itu kita lakukan. Kalau di rumah saja hanya isolasi tidak cukup. Karena obat yang akan kita berikan biasanya melalui infus, melalui suntikan, gitu. Oke, berarti kalau sudah tes tadi ya, untuk mengetahui apakah ini untuk menegakkan diagnosis ini difteri, kalau akhirnya udah ketahuan difteri ya berarti yang langkah pertama harus diisolasi dulu gitu ya, untuk kemudian mendapatkan perawatan dan pengobatan gitu ya. Oke. Dan kalau bisa jangan di rumah ya, karena infeksius banget ya, karena tingkat penularannya juga luar biasa tinggi gitu ya. Oke, Dokter John, nanti kita akan lanjut lagi ya. Pengobatannya seperti apa biasanya dan berapa lama butuh waktu recovery untuk penyembuhan dari difteri ini, karena kok lumayan serius juga ya sampai harus diisolasi gitu ya. Karena kita kemarin juga sempat punya pengalaman COVID juga harus diisolasi. Nah, difteri ini berapa lama isolasinya? Proses penyembuhannya seperti apa, apalagi untuk mereka-mereka yang mungkin punya komorbid ya atau masuk kategori rentan yang tadi sudah Dr. John jelaskan sebelumnya. Oke, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini pemirsa seputar gejala dan penanganan penyakit difteri ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi, SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi. Ini kan lumayan infeksius gitu ya, dengan kategori tadi dokter menyebutkan di segmen sebelumnya, wah kalau udah ini dosisnya ditegakkan bahwa ini difteri, ini harus diisolasi. Nah, ini kan berarti lumayan serius kasusnya gitu. Tapi bisa nggak sih dok, maksudnya sebelum gejala-gejala tadi yang disebutkan muncul gitu ya, kita kan kayak, oh kita lagi kemarin habis masuki daerah yang kawasan padat penduduk atau kumuh gitu. Bisa nggak sih dok sebelum akhirnya gejala itu muncul kita voluntary gitu ya, maksudnya sifatnya sukarela untuk ngecek gitu. Aku terpapar nggak sih, itu bisa nggak sih dok dilakukan atau nggak bisa harus nunggu gejalanya muncul dulu baru bisa dites bahwa ini masuk kategori difteri gitu, atau selama masa inkubasi sebelum akhirnya muncul kita bisa cek gitu dok? Ya. Kalau gejalanya muncul lebih jelas ya, lebih jelas, tidak lebih maksimal kita bisa melihatnya. Tapi kalau gejala yang tidak muncul, nah ini yang masalahnya. Kita butuh pemeriksaan seperti contohnya swab tenggorok, swab di hidung, dan pemeriksaan laboratorium darah. Nah itu kita bisa mendeteksi ada atau tidaknya
kuman difteri di dalam tubuh kita, gitu. Nah, memang pemeriksaannya memang cukup kompleks ya, dalam artian apalagi kalau udah terjadi adanya gejala yang lebih jelas lagi. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa menyebabkan komplikasi nggak sih, Dok? Kalau orang mengalami difteri? Ya, komplikasinya itu yang tadi, yang penyebabnya dari racunnya. Racunnya itu sampai ke organ yang cukup jauh, seperti jantung, sehingga bisa menyebabkan terjadinya gagal jantung, atau terjadinya miokarditis, atau peradangan di otot-otot jantung. Dan bisa juga terjadi gagal ginjal, dan gangguan di susunan saraf pusat di otak bisa juga terjadi. Nah, itu penyebaran dari toksinnya, dari racunnya. Gitu. Nah, kayaknya pernah baca juga, Dok, ada artikel bahwa orang yang mengalami difteri ini katanya jantungnya bisa berdebar-debar. Nah, itu betul nggak sih, Dok? Kalaupun betul, itu penyebabnya apa gitu? Ya, jadi itu penyebab jantung berdebar-debar pada penderita difteri itu memang ada, gitu ya. Nah, itu penyebabnya karena dari toksinnya yang sampai ke jantung, sehingga jantung akan terjadi cukup cepat ya, frekuensi denyutannya yang kita sebut dengan takikardi. Nah, itu seperti pasien seperti jantung seperti berdebar-debar, dan pasien terasa nyeri akibat dari debar-debarnya itu, dan bisa menyebabkan terjadinya sesak juga akibat jantung yang kerjanya cukup cepat itu. Ya. Oke. Nah, jangan juga kita gara-gara bisa menyebabkan jantung berdebar, sesak, nyeri. Nah, biasanya ini kebiasaan kita adalah self-diagnosis ya. Ini jantung gitu ya. Ya bener sih, jantungnya emang ada masalah, tapi kan tidak, sumber utamanya bukan dari penyakit jantungnya, justru dari difterinya gitu ya, Dok ya. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi adalah ternyata bisa ngefek ke jantung juga, dan kabarnya fatalnya adalah selain infeksius ya, tingkat penularannya juga tinggi. Katanya tingkat mortalitasnya juga lumayan tinggi ya, Dok ya, katanya bisa menyebabkan kematian. Itu betul nggak sih, Dok? Iya, beberapa pasien yang mengidap difteri itu biasanya kalau sudah datang dalam keadaan yang terlambat, dalam artian sudah terjadi komplikasi, nah itu sulit untuk ditangani di rumah sakit ya, karena efek dari racunnya sendiri yang sudah menyebar ke organ-organ yang lain. Tapi kalau misalnya belum terlambat, mungkin bisa gitu kita tangani ya. Nah, itu memang penanganan itu bukan dari THT saja, dari bagian anak juga yang terkait, dari penyakit dalam dan THT. Memang itu penanganannya multidisiplin, tidak hanya dengan dokter THT saja atau dokter anak saja. Nah, karena kalau misalnya memang dikonsulkan, biasanya ini penyakit ini ke dokter anak dahulu. Nah, ke dokter THT-nya kalau sudah adanya sumbatan jalan nafas. Sumbatan jalan nafas itu kita lakukan buat lubang di leher. Nah, untuk menghilangkan gejala sesaknya. Karena sesaknya itu biasanya bunyi, mengi atau stridor gitu ya. Nah, itu. Oke. Dok, tapi sebenarnya, ini mengerikan sekali ya, sampai akhirnya mengganggu saluran pernapasan, akhirnya dibikin lubang gitu. Tapi memang akhirnya manifestasi dari difteri ini adalah di saluran tenggorokan ada semacam benjolan atau apa gitu ya. Kalau aku coba-coba browsing gitu ya, Dok ya, itu tuh kayak ada sesuatu di tenggorokannya gitu. Jadi kalau mulutnya dibuka terus ada kayak apa gitu. Itu manifestasinya memang selalu di situ, Dok, untuk difteri ini. Iya. Di pemeriksaan pasien-pasien yang difteri itu, kita biasanya temukan adanya hasil pemeriksaannya berupa bercak putih keabu-abuan di dinding tenggorok ataupun melekat di tonsil. Ya, nah itu kalau bercak putih keabu-abuan itu bila dicongkel atau diangkat,
itu mudah berdarah sekali dan sulit untuk mengangkatnya ya. Dan juga di leher pun ada pembengkakan. Pembengkakannya berupa pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, seperti kalau kita sebut dengan bull neck. Bull neck. Jadi leher sapi seperti bengkak gitu. Nah, itu gejala khasnya untuk difteri. Oke, ya memang aduh serem juga ya tadi dicongkel bisa berdarah, sangat mengerikan. Oke dok, ini sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya, ini dari Pak Rian. Dok, apakah pasien difteri diisolasi? Apakah boleh jika hanya tinggal satu petak tapi tidak bersentuhan fisik? Terima kasih. Nah gimana nih dok, diisolasi boleh nggak kalau tinggal satu petak tapi tidak bersentuhan fisik? Nah gimana nih dok? Ya, penyebarannya bukan masalah bersentuhan atau tidaknya. Ya, jadi dari droplet dia bisa menyebar dari droplet percikan air liur, ya. Nah, itu bisa menular dan juga selain itu juga yang digunakan alat-alat yang digunakan oleh penderita difteri juga harus hati-hati. Jangan kita gunakan juga terutama alat-alat makannya gitu kan. Kalaupun dicuci benar-benar harus steril. Dan lukanya misalnya terjadi ada luka di pasien tersebut, hati-hati dia bersenggolan dengan lingkungan yang dia sekitar, terusnya kita sentuh tidak secara langsung bisa menular juga gitu. Memang cukup hati-hati, makanya kalaupun kita harus bergabung dengan orang yang difteri, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Contohnya kayak masker. Masker, si penderita gunakan masker, si pendamping gunakan masker juga. Dan baju yang kita gunakan ya baju yang cukup aman untuk supaya tidak menular gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Rian ya, karena kita tidak tahu kondisinya seperti apa gitu ya, mungkin masalah aksesibilitas ataupun yang lainnya. Ya semoga cepat sembuh ya, ada anggota keluarganya mungkin yang sedang terkena difteri. Jangan lupa terus konsultasi ke dokter ya. Terima kasih Pak Rian. Oke dok, nah sekarang kita menuju ke pengobatannya. Pengobatannya ini apa yang biasa dilakukan, maksudnya obat apa gitu ya. Dan biasa kalau bakteri kan antibiotik ya, ini seperti apa dan bisa berapa lama ini dok? Ya, untuk pengobatan ya, pengobatan ini kita berikan biasanya selain isolasi yang kita lakukan, pasien juga harus diberikan anti difteri serum ya untuk dan diberikan juga antibiotik ya untuk mengurangi eradikasi kumannya. Ya, eradikasi kumannya sehingga kuman atau toksin yang akan menyebar bisa kita minimalisir. Gitu. Biasanya pemberian terapinya kita lakukan selama 2 minggu 14 hari. Nah, dengan harapan dia difterinya bisa teratasi. Nanti kalau misalnya setelah 14 hari, kita sebelum kita bebaskan dari isolasi atau kita pastikan dia sembuh, kita harus swab dulu untuk memastikan swab tenggoroknya atau hidungnya memang benar-benar tidak ada kuman atau bakteri Corynebacterium diphtheriae di saluran pernapasan atasnya. Oke. Ada perbedaan nggak sih dok treatment pengobatan untuk anak-anak ataupun dewasa gitu? Ya, kalau sebenarnya pengobatan untuk anak-anak dan dewasa sama ya, sama-sama dengan kita menggunakan anti difteri, antibiotik dan isolasi. Jadi ya pengobatannya hampir sama aja, jadi tidak ada, cuman bedanya dosisnya. Dosis anak-anak, dosis dewasa, nah itu berbeda berdasarkan berat badan atau usia. Nah, kita sesuaikan nanti. Nah memang itu biasanya dari bagian anak untuk pemberian terapinya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan dan kita akan membahas gimana sih cara mencegah difteri, apa saja yang bisa dilakukan, mungkin dimulai dari anak-anak ya, imunisasi ini dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi, SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, Rumah Sakit IMC Cikarang ya dok ya. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau orang sudah mengalami difteri ini bisa terkena lagi atau nggak sih dok? Ya, kalau orang yang sudah terkena difteri itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa terkena kembali. Ya, biasanya pasien-pasien yang tidak cukup imunisasinya, ya, dan rentan di lingkungan wabah yang pandemi, jadi memang bisa terjadi kembali untuk terjadinya penyakit difteri kembali. Oke. Nah, apakah akan gejalanya semakin berat ketika memang mereka memiliki komorbid tertentu dok? Apalagi untuk mereka kan tadi ngomongnya ini di saluran pernapasan ya dok ya. Nah ketika mungkin mereka punya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan, apalagi tadi toksinnya atau racunnya bisa menyebar ke ginjal, ke jantung lain sebagainya, ini bisa membutuhkan perawatan atau pengobatan yang lebih intensif atau bagaimana? Iya, pasien-pasien yang sangat rentan dalam artian bila terkena difteri ini lebih fatal akibatnya. Ya terutama pasien-pasien yang mengidap komorbid ya. Komorbidnya misalnya contohnya ada penyakit autoimun, gangguan kekebalan tubuh. Misalnya penyakit HIV atau penyakit yang autoimun yang lain. Atau ada penyakit-penyakit yang seperti memang udah ada gagal ginjal gitu. Nah, itu memang agak sedikit penanganannya agak khusus, dan ada misalnya ada pasien asma. Nah, itu kan memang pasien kalau difteri ini kan memang gejalanya sesak. Ya, kalau ada pasien yang asma juga gitu, makin memberatkan penyakit ini gitu. Dan biasanya juga pada perokok yang menyebabkan terjadinya gangguan di paru-parunya akibat rokok itu makin memperberat kalau bila terjadi difteri ini, karena memang gejala di saluran itu terutama di saluran pernapasan. Betul. Yang akan terjadi. Oke ya, ini memang berat ya penanganannya. Nah mungkin dengan penanganan yang begitu intensif gitu ya, infeksius dan harus sampai diisolasi, kita harus ngerti ya, mungkin bagi orang tua juga gitu, untuk anaknya ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya difteri adalah dengan vaksin atau imunisasi gitu ya dok ya. Ini katanya ada vaksin atau imunisasi difteri ini usia sebelum 1 tahun kabarnya dok. Itu berapa kali dok? Katanya 3 kali atau berapa kali itu dok? Ya, imunisasi ini ada tingkatannya gitu. Yang wajib itu adalah sebelum usia 1 tahun, itu diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah itu imunisasi wajib yang harus dilakukan. Tapi sebagian orang itu dianggap itu memang udah cukup, padahal dari segi medis itu belum, masih ada lagi lanjutannya. Jadi contohnya pada usia 18 bulan diberikan DPT yang sama dengan usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan nanti setelah usia pada saat dia kelas 1 SD, itu ada namanya, biasanya di anak sekolah ya, kita ada program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah itu dilakukan biasanya untuk anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5 SD. Nah, kelas 1 SD kita berikan usia di bawah 7 tahun yang kita lakukan, kemudian D besar dan T kecil untuk racun tetanus dan racun difteri. Nah, kalau untuk yang imunisasi kelas 2 SD, nah itu imunisasinya bukan D besar T besar lagi, D besar T kecil, bukan. D kecil T besar, difteri, tetanus. Nah, memang perbedaannya dari segi dosis, dari segi usia pemberiannya. Nah itu. Nah kelas 5 SD juga sama untuk yang seperti kelas 2 SD, D besar dan T kecil imunisasinya. Dan tapi tidak sampai di situ, di usia orang dewasa pun, remaja dan dewasa,
ada pemberian lanjutan, pemberian vaksinasi imunisasi ini ya di usia 18 tahun sampai usia bahkan sampai 64 tahun. Nah, itu pemberiannya tiap 10 tahun sekali. Karena tiap 10 tahun sekali itu, kenapa kok 10 tahun ya? Karena memang perlindungan vaksinasi imunisasi itu maksimal akan perlindungannya cuma sampai usia sampai 10 tahun, maksud saya. Sampai 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun, lakukan lagi vaksinasi imunisasi lagi, seperti itu. Oke, tapi kalau semisal dok, case by case, kecilnya belum pernah ada imunisasi difteri. Gedenya yang reguler 10 tahunan itu baru jalan di situ, boleh atau tidak dok? Tetap dilakukan, ya, tetap dilakukan imunisasi. Ya, walaupun terlambat ya, tetap kita lakukan imunisasi juga. Oke, jadi walaupun mungkin ada ya aksesibilitas dan lain sebagainya, mungkin yang waktu kecilnya belum pernah vaksin atau imunisasi difteri, sekarang udah knowledge-nya udah kebuka, ya bisa tetap melanjutkan yang reguler 10 tahunan ini ya. Baik, terima kasih Dr. John Priyadi, SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit IMC Cikarang gitu ya, sudah memberikan pengetahuan seputar difteri. Semoga kita terhindar ya dari penyakit difteri. Terima kasih dok, selamat kembali beraktivitas. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. John. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.